Halo Sobat Pintar, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih 1 jam itu pas 60 menit? Atau kenapa 1 menit juga pas 60 detik? Bukan 10, 50, atau 100. Hari ini kita akan mengungkap misteri di balik angka 60 yang sangat krusial dalam sistem penanda waktu kita. Siap? Yuk kita mulai petualangan waktu ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terbang jauh ke masa lalu. Tepatnya sekitar 4000 tahun yang lalu. Ke peradaban kuno Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia adalah kumpulan berbagai bangsa yang mendiami wilayah Mesopotamia, sebuah dataran subur di antara sungai Tigris dan Eufrat yang sekarang termasuk sebagian besar Irak dan sebagian Suriah dan Turki. Bangsa-bangsa ini seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, Asiria, dan Babilonia Baru atau Khaldea. Mereka adalah peradaban yang sangat maju, terutama dalam matematika dan astronomi. Selain pandai berhitung, bangsa Sumeria juga ahli membuat kalender dan mencatat gerak benda langit. Mereka bahkan punya catatan pergerakan bulan dan planet. Sangat luar biasa bukan untuk ukuran zaman kuno? Mereka menulis semua itu di sebuah tablet tanah liat dengan tulisan paku. Tulisan paku adalah sistem tulisan kuno yang dikembangkan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Sistem ini menggunakan tanda berbentuk baji atau paku yang diukir pada lempengan tanah liat. Aksara paku dianggap sebagai salah satu sistem tulisan paling awal yang diketahui dan digunakan untuk menulis berbagai bahasa di timur dekat kuno. Mereka menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau disebut juga basis 60. Ini berbeda jauh dengan sistem desimal kita yang berbasis 10. Kenapa sih 60? Ada beberapa teori. Salah satunya adalah karena angka 60 ini adalah angka yang sangat istimewa secara matematis. Angka 60 bisa dibagi habis oleh banyak angka lain, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan angka 60 itu sendiri. Kemampuan dibagi banyak ini membuatnya sangat fleksibel untuk perhitungan, terutama untuk suatu pengukuran. Sebelum lanjut, yuk kita main hitung-hitungan sebentar. Coba kamu pikir, berapa banyak angka yang bisa membagi habis angka 60? Jawabannya adalah angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada 12 angka bulat. Sekarang bandingkan dengan angka 100. Angka 100 bisa dibagi dengan angka 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan angka 100 itu sendiri. Nah, jika dijumlah, itu hanya ada 9 angka bulat. Itulah mengapa angka 60 itu disebut sangat fleksibel. Selain itu, bangsa Babilonia adalah pengamat langit yang ulung. Mereka membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Angka 360 juga erat kaitannya dengan 60.
karena 6 dikali 60 sama dengan 360. Ini mungkin berkaitan dengan observasi mereka terhadap siklus matahari dan bulan. Pembagian lingkaran menjadi 360 derajat, kemudian diterapkan pada pembagian waktu. Bayangkan bumi berputar membentuk lingkaran penuh dalam 1 hari. Sekarang bayangkan, kalau 1 jam dibagi jadi 100 menit, dan 1 menit jadi 100 detik. Mungkin kamu harus bilang, "Hai, nanti kita ketemu jam 3.76 ya." Hah, bingung nggak? Itu artinya jam 3:76 menit. Sistem ini malah bikin tambah rumit dan buat kita menjadi bingung. Jadi, mereka mengadopsi prinsip tadi untuk membagi waktu. 1 jam dibagi menjadi 60 menit, dan 1 menit dibagi menjadi 60 detik. Semuanya demi konsistensi dan kemudahan perhitungan dengan sistem seksagesimal mereka. Sistem ini terbukti sangat efektif dan presisi untuk pengukuran waktu pada masa itu. Dari Babilonia, sistem ini menyebar ke peradaban lain, termasuk Mesir kuno dan Yunani. Ptolemeus, seorang astronom dan matematikawan Yunani terkenal, memainkan peran penting dalam mempopulerkan sistem ini di dunia barat, melalui karyanya Almagest pada abad ke-2 Masehi. Ia menggunakan pembagian derajat dan waktu yang terinspirasi dari Babilonia. Oke Sobat Pintar, sebelum lanjut, aku punya tantangan nih buat kalian. Dari angka-angka berikut, mana yang paling sedikit faktor pembaginya? 60, 100, atau 72? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Meskipun kemudian Eropa mengembangkan sistem desimal untuk sebagian besar perhitungan, sistem waktu seksagesimal ini sudah terlalu mengakar dan terbukti sangat praktis. Bayangkan jika kita harus mengubahnya sekarang, pasti akan sangat membingungkan. Jadi, kita masih menggunakan warisan kuno ini hingga sekarang. Jadi setiap kali kalian melihat jam dan melihat jarumnya bergerak, ingatlah bahwa di baliknya ada sejarah ribuan tahun dan kejeniusan matematis bangsa Babilonia kuno. Angka 60 bukan sekadar angka acak, melainkan fondasi dari sistem waktu yang kita gunakan setiap hari. Jadi, angka 60 yang selama ini kita anggap biasa saja, ternyata menyimpan warisan luar biasa dari matematika, astronomi, hingga sejarah peradaban manusia. Ketika kamu melihat jam, kamu sedang melihat salah satu ide tertua yang masih hidup sampai hari ini. Menarik sekali bukan? Semoga video ini menjawab rasa penasaran kalian tentang mengapa 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya. See you!